Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devira Indiana, kelas 6C dengan NIM A5102201129. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang materi pembelajaran kemarin. Yang pertama yaitu ada perkembangan kognitif anak SD. Anak SD usia sekitar 7-12 tahun sedang berada pada tahap berpikir konkret. Mereka memahami dunia lewat apa yang bisa dilihat, disentuh, dan dialami langsung. Pada usia ini, memori mereka mulai berkembang sehingga mampu mengingat fakta dan detail cerita dengan lebih baik. Meskipun sudah bisa berpikir logis secara sederhana, misalnya mereka menabung hari ini berarti punya uang lebih banyak di masa depan. Perhatian mereka masih terbatas, umumnya sekitar 20-30 menit sebelum aktivitas berganti. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Inggris di SD harus disajikan dengan objek nyata atau media visual seperti durasi tiap tugas disesuaikan agar anak tetap semangat dan fokus. Selanjutnya yaitu ada teori pemerolehan bahasa kedua. Dalam pemerolehan bahasa kedua, ada beberapa teori yang relevan untuk anak SD. Menurut Stephen Carson, anak akan berkembang jika mendapatkan input yang sedikit di antara kemampuannya dalam suasana nyaman tanpa tekanan. Dengan kata lain, guru perlu menyajikan bahasa Inggris yang mudah dipahami dan menambah kosakata baru secara bertahap. Misalnya, memperkenalkan ungkapan I am from setelah anak menguasai kalimat my name is. Selanjutnya, Lev Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dan peran pendamping dalam zona perkembangan proklimal, yaitu anak akan belajar lebih efektif bila dibimbing guru atau teman yang lebih mahir. Misalnya, anak berlatih tanya jawab bergilir dengan dukungan kosakata dari guru. Sementara John Pitt menunjukkan bahwa tahap konkret anak perlu mengalami pembelajaran yang berwujud seperti bermain kartu, kosakata, atau menggunakan flashcard berwarna agar konsep bahasa menjadi lebih nyata dan mudah diingat. Selanjutnya yaitu ada prinsip dan contoh aktivitas. Prinsip dan contoh aktivitas 4 keterampilan, yaitu prinsip mengajar keempat keterampilan bahasa Inggris, yaitu ada listening, speaking, reading, dan writing. Harus disesuaikan dengan cara anak belajar. Untuk listening, audio yang diperdengarkan harus jelas dan sesuai kecepatan mereka, serta berkaitan dengan tujuan pendengaran seperti mencari kata kunci. Lalu aktivitas sederhana seperti Simon Say dalam bahasa Inggris membuat anak aktif mendengarkan dan mengikuti instruksi. Dalam speaking, guru menciptakan suasana suportif dan memberi konteks fungsi bahasa. Misalnya picture story, di mana satu siswa menggambarkan gambar sementara, yang lain menebak kata atau kalimatnya. Lalu pada reading, sebelum menulis atau menjawab soal, siswa diajak menebak isi teks dari judul atau gambar. Dan setelah membaca, diminta merangkum dan menjawab pertanyaan tersebut. Lalu yang terakhir ada writing, dilakukan secara berproses melalui dari brainstorming atau ide, my week, lalu menulis draft singkat, lalu merevisi dan membimbing guru atau teman sebelum menghasilkan tulisan akhir. Selanjutnya yang terakhir ada media dan alat bantu. Berbagai media dan alat bantu semakin memperkaya pembelajaran, seperti flashcard berwarna untuk kosakata dasar, audio play atau video YouTube berisi lagu dan cerita pendek, poster bergambar, lalu worksheet interaksi seperti crossword dan word serta bermain edukasi seperti Bigo kosakata
dan memadukan pemahaman tentang perkembangan kognitif anak SD dan teori memperoleh bahasa kedua. Guru dapat merancang kegiatan bahasa Inggris yang konkret, bertahap, dan menyenangkan, membantu anak menguasai keempat keterampilan dengan percaya diri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.